أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini, detik ini Allah masih hidupkan kita dan Allah masih gerakkan batin dan langkah kita ke rumah Allah, berubudiyah, rukuk dan sujud di hadapan Allah. Semoga pinta kita ini adalah pertanda bahwa Allah masih sayang pada kita. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga batin kita, hati kita hari demi hari, waktu demi waktu semakin mencintai Rasulullah, merindukan beliau, dan lisan kita tidak pernah luput bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Mari sejenak dalam waktu yang singkat dan barokah ini kita merenungkan satu ayat dari surah Al-Ahqaf, ayat yang ke-15. Yang ayat ini akan memberikan warning pada kita semua akan mensyukuri satu nikmat Allah yang Allah langsung menyebutkan jumlah pada ayat tersebut. Maka nanti bisa kita lihat betapa ayat-ayat yang membincangkan tentang waktu itu cukup banyak dalam Al-Quran. Dan salah satunya adalah surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Pada ayat ini Allah langsung menyebutkan dari fase-fase umur kita. Sampai dalam ayat itu disebutkan arba'ina sanah hatta idza balagha asyuddah. Ketika fase perjalanan hidup kita dari mulai masa bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa sampai dia asyuddah, sampai dia matang, sampai disebutkan tsumma balagha arba'ina, ya, sampai waktu umurnya arba'ina sanah, 40 tahun. Maka orang-orang yang sampai 40 tahun telah Allah berikan jatah umurnya, maka dia akan melantunkan satu doa. Yang doa ini adalah merupakan tuntunan. Doa ini merupakan wujud dari apa yang akan dia lakukan setelah umurnya 40 tahun. Apa yang dia sebutkan? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka orang-orang yang berumur 40 tahun menjelang 40 tahun, hanya ini yang akan dia doakan dan dia minta pada Allah. Mengapa 40 tahun? Karena 40 itu adalah angka, adalah jumlah yang cukup banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Bisa disebutkan Rasulullah itu ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Nabi Musa itu ingin mendapatkan petunjuk arba'ina lailah, 40 malam. Orang yang sholat berjamaah dituntun 40 orang dan cukup banyak. Orang yang mensolatkan sholat mayit
orang akan diijabah doanya, dan cukup banyak riwayat itu menggunakan jumlah 40 arba'in. Dan satunya adalah sampai pada umur yang kita jalani, maka dia akan mendoakan 4 hal yang dia minta pada Allah. Apa yang dia minta? Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, hunjamkan, ilhamkan, tunjuki supaya aku dapat menjadi bahagian orang-orang yang mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan padaku. Maka kita yang telah berumur menjelang 40 dan 40, maka doanya hanya mensyukuri saja. Karena pada batas 40 tahun seseorang pada puncak kematangan. Jika seandainya di perusahaan mungkin dia sudah puncak pada direktur. Jika dia pada prestasi titelnya mungkin dia sudah guru besar dan seterusnya. Maka 40 adalah puncak kematangan spiritual, keuangan, ekonomi dan seterusnya. Maka yang dia lakukan adalah, ya Allah, hunjamkan dalam batinku supaya aku mampu menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat yang Engkau berikan padaku. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, kita hanya ingin merenungkan dari mulai titik nol. Mungkin ada orang yang ketika umur 20-an dia melamar kerja, dia masukkan proposalnya dan seterusnya, dan sekarang umurnya sudah menjelang 40 tahun. Dia sudah menikmati, dia sudah punya posisi, dia sudah punya penghasilan. Maka dia minta, ya Allah, hunjamkan pada batinku, berikan aku petunjuk untuk mampu senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan padaku. Maka para ulama mengatakan, jika engkau mengucapkan lafaz alhamdulillah, jika engkau ingin mensyukuri nikmat-nikmatku, maka lihatlah masa lalumu, maka lihatlah kondisimu pada titik nol, yang boleh jadi awalnya dia tidak punya penghasilan, tidak punya motor, tidak punya rumah, tidak punya mobil. Dia renungkan itu, bagaimana jalannya Allah memberikan jalan-jalan itu sehingga dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dan nikmati saat ini. Barulah dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dia akan merasakan betapa luar biasanya penghargaan Allah, nikmat yang Allah berikan pada hambanya yang telah menjalani fase umurnya 40 tahun. Maka para ulama sampai ada memilah fase umur manusia itu 20 tahun, 40 tahun, dan 60 tahun. Dan kita hanya menghitung kita pada fase yang mana. 40 pada ayat ini adalah titik start seseorang untuk kembali pada Allah dan menuju pada Allah. Yang kedua, dalam ayat itu ala walidai, orang yang sukses pada umur 40, dia tidak hanya mensyukuri, dia tidak hanya mengatakan alhamdulillah, dia tidak hanya mengatakan aku telah sukses, tapi makna syukurnya yang kedua adalah wa ala walidai, dia berbakti, memuliakan, mengangkat martabat orang tuanya setinggi-tingginya. Maka siapapun yang mendapatkan umur tersebut dan dia meraup berbagai nikmat Allah, maka jangan pernah dia lupakan ibunya, jangan pernah dia lupakan ayah dan ibunya. Karena dia sudah punya istri, punya anak, lalu dia mengatakan ini cukup untuk anak dan istriku. Lalu orang tuanya yang boleh jadi berada di kampung sana dia biarkan dan dia tinggalkan. Maka ini menjadi catatan bahwa dia harus ingat kesuksesan yang dia dapatkan, raihan-raihan yang dia dapatkan. Boleh jadi dia anggap secara pribadi itu ikhtiarnya, padahal itu semua adalah doa-doa orang-orang terdekatnya. Wabil khusus adalah doa orang tuanya yang mencintainya dan tidak pernah menyatakan wahai anakku, aku telah doakan engkau. Tidak pernah, karena orang tua kita tidak pernah pamrih. Apa yang telah dia berikan dia ikhlaskan, dia doakan, dan dia tidak pernah katakan lau so'ab, mengatakan wahai anakku, aku telah doakan engkau akan jadi ini. Tidak. Kebanyakan orang-orang tua kita boleh jadi mereka adalah orang-orang yang hanya mendoakan kita, walaupun boleh jadi kita tidak meminta mereka. Kita lihat bagaimana Al-Qarni itu
sampai pada makom tertinggi kewalian, bukan persoalan zikirnya yang banyak, bukan persoalan sholatnya, tapi bagaimana dia tunduk dan patuh dan memuliakan orang tuanya sampai dia diangkat menjadi seorang wali Allah. Maka ini menjadi sebuah azam, menjadi sebuah i'tiqad. Siapapun di antara kita, siapapun itu yang sampai pada puncak itu, maka doanya adalah dia mensyukuri, dia diberikan kekuatan mensyukuri nikmat Allah, dan dia muliakan kedua orang tuanya. Sampai para ulama mengatakan orang-orang tua kita yang ada di rumah adalah wali-wali Allah, yang kalau ada orang tergila-gila mencari wali-wali Allah, sampai mungkin boleh jadi dia datang ke kuburan dan sebagainya, tapi yakinlah bahwa orang tua kita yang berada di rumah adalah wali-wali Allah, yang ketika kita minta pada mereka doa-doa kita, maka Allah akan mengijabahnya. Yang ketiga, orang yang pada fase umur 40 tahun, dia akan meminta pada Allah, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah untuk menjadi orang yang amil as-salih, orang yang melakukan amal salih, yang itu tidak hanya beramal salih, tapi ada kalimat tardah. Apa tardah? Amal-amal salih yang engkau ridhoi ya Allah. Ini menjadi penting. Boleh jadi ada orang umur 20-30, dia sholat biasa saja, dia berinfak biasa saja, dia tidak inginkan bagaimana ridhonya Allah. Maka pada ayat ini, orang yang 40 itu dia tidak hanya ingin beramal saja, tapi dia sudah meminta pada Allah, ya Allah, seluruh amal-amal kebaikan yang aku lakukan, mohonlah engkau ridhoi ya Allah, engkau menerimanya ya Allah. Ini seiring dengan apa yang dirumuskan oleh para ulama sufi dengan kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang kami tuju, yang kami maksud, dan ridhamu yang kami cari ya Allah. Maka orang yang fasenya 40 tahun, dia beramal, tapi tetap amalnya itu dia minta supaya Allah meridhoinya dan memberikan rahmat pada amal-amal yang dia lakukan. Maka ini akan terkait dengan satu hadis ketika seorang sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, bukankah kita masuk pada jannahnya Allah karena amal-amal kita? Kata Rasulullah, la, tidak ya sahabat. Wala anta ya Rasul, termasuk engkau iya. Jadi aku pun masuk ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah, bukan karena amal-amalku, jihadku, puasaku dan selain. Lalu karena apa ya Rasul? Birahmatirih, karena rahmatnya Allah. Maka ketika kita sudah berumur 40, maka kita ingin yakinkan bahwa ya Allah, seluruh kekhusyukanku, seluruh amal-amal yang aku lakukan ya Allah, ridhoi amal-amal ini, dan pinta kami bahwa yang memasukkan kami pada jannahmu karena ridhamu pada amal-amal kami, dan karena rahmatmu yang luasnya yang engkau anugerahkan pada kami. Yang terakhir, di dalam ayat itu orang yang 40 tahun berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, karena umurku 40 tahun, maka baikkan aku dan keturunanku. Jadi dia mendoakan dan menginginkan, ya Allah, baikkan diriku, batinku, fisikku ya Allah, dan tidak hanya aku, dan aku bermohon padamu juga baikkan seluruh keturunanku, bukan hanya 7 keturunan, sampai ratusan keturunan dia doakan ya Allah, dzurriyyat. Siapapun yang sampai berapa keturunan dia doakan supaya Allah membaikkannya, memberikan maslahat pada keturunan. Bisa kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, dan sampai pada Nabi Muhammad, sampai para habib-habib yang ada saat ini, itu adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jangan dianggap bahwa kita hari ini sukses, ada orang yang hebat, alim, orang kaya, punya jabatan, nama besar. Boleh jadi itu adalah titisan doa kakeknya, buyutnya, dan orang-orang di atasnya, yang boleh jadi dia tidak sadar tentang itu, bahwa apa yang dia dapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat adalah doa-doa yang ikhlas dari leluhurnya, yang itu bermohon pada Allah sebagaimana pada ayat ini, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah,
baikkan aku dan baikkan seluruh keturunan yang akan ada di belakangku ya Allah. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, maka 4 poin doa inilah yang dilantunkan, yang diinginkan orang-orang yang berumur 40 tahun, yang fase umurnya arba'ina sanah, 40 tahun. Kita hanya menghitung umur kita pada masuk 40 lebih atau 40 kurang, dan semuanya akan menuju fase itu. Sehingga para ulama mengatakan 40 ke depan, 40 tahun dan selebihnya itu hanya tinggal menuju dan pulang pada Allah. Dan itu sesuai dengan ayat itu, inni tubutu ilaik, ya Allah, sesungguhnya aku akan pulang kepadamu, kembali padamu ya Allah, dan mudah-mudahan aku bahagian daripada orang-orang yang muslim berserah padamu ya Allah. Maka kita yang 40 jangan dianggap menjadi orang yang hebat lagi, masih muda dan dunia ini masih lama. Pasti kita hanya tinggal menuju Allah, tubutu ilaik. Kita akan bisa rasakan jika dahulu masa remaja belasan tahun atau kanak-kanak mungkin dia akan bermain hujan dengan gembiranya. Tapi ketika orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas, jangankan dia bermain hujan, kena tempias hujan saja dia mungkin sudah demam. Yang dulunya semua makanan dia makan, sekarang dia sudah mulai berpantang. Mungkin ini dan itu tidak boleh. Boleh jadi makan dia hanya dengan nasi putih dan tidak bisa banyak makan lauk pauk, yang itu akan berdampak pada kesehatannya. Yang dahulunya rambutnya hitam tanpa semir, maka sekarang ternyata sudah mulai dia tinggalkan dunia hitam dan mulai sudah muncul dunia putih uban. Maka sampai kata Rasul, hendaklah engkau jangan menyemir rambutmu dengan warna hitam, warna coklat dan warna pun boleh, karena untuk mengingatkanmu bahwa engkau tua dan akan kembali pada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, setidaknya ayat ini mengingatkan kita semua betapa umur 40 tahun itu adalah batas, ambang batas kita, fase kemanusiaan, kenikmatan dunia dan fase menuju Allah. Maka jika ada orang yang 40 tahun tak taubat juga dia pada Allah, tak kembali pada Allah, maka para ulama mengatakan dia khawatirkan sampai akhir hayatnya dia akan terpesona dan terkerangkeng oleh dunia dan tidak mampu dia kembali pada Allah. Namun ada orang-orang yang ternyata menjelang 40 tahun dia diberi hidayah oleh Allah, taubat pada Allah dan berubah 100%. Dan itu rata-rata orang-orang yang menjelang umurnya 40 tahun. Ada seorang sahabat teman yang dahulunya ketika kuliah dia luar biasa bejatnya, lalu 10 tahun kemudian dia ketemu dan dia lihat teman itu berubah total menjadi seorang yang alim. Lalu dia katakan, kenapa engkau bisa berubah? Lalu dia sebutkan, ketika umurku menjelang 39 tahun 5 bulan, dia sebutkan. Lalu hatiku diberikan Allah, boleh jadi itu hidayah yang terpikir olehnya bahwa akan terjadi yang namanya kematian pada dirinya. Maka akhirnya menjelang 40 tahun itu dia taubat, dia rukuk dan sujud di hadapan Allah dan menjadi seorang yang saleh. Dan itulah ambang batas Allah berikan hidayah padanya. Wajar Nabi Muhammad 40 tahun dan para petinggi-petinggi, para ulama-ulama itu diambil oleh Allah, dimatangkan keilmuannya, dimatangkan wawasannya itu pada umur 40 tahun. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah yang telah memberikan umur pada kita pada fase itu bukan menjadikan kita orang yang semakin mencintai dunia dalam makna bukan meninggalkan, tapi semakin menuju pada Allah, semakin menginginkan Allah, karena 40 ke 60 adalah fase menuju Allah, fase kembali kampung, kembali pada kampung halaman, yang itu adalah alam roh, alam ukhrawi yang dahulu kita dimunculkan, diciptakan, dan kita akan kembali pada Allah pada fase-fase itu. Mudah-mudahan ayat ini bisa kita renungkan, wabil khusus pada khatib, untuk menguatkan keyakinan kita, menguatkan amal kita, dan menguatkan bahwa kita tidak lama dan tidak kekal berada di dunia ini, dan hanya persiapan kita. Apakah kita sudah siap dipanggil Allah? Sebanyak apa amal kita? Sebanyak apa yang telah kita siapkan untuk pulang kampung menuju Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.